Pemirsa, Donald Trump terluka usai suara tembakan terdengar di tengah kampanye di Pennsylvania pada Sabtu 13 Juli 2024 waktu setempat menghebohkan dunia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kami pengamat politik dan militer, Slamet Ginting. Assalamualaikum, selamat malam Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bung Ari. Ya Pak, ini kan dunia dibuat geger nih dengan kasus penembakan Donald Trump. Bagaimana menurut pandangan Anda nih? Di mana kasus serupa kerap terjadi di Amerika. Bagaimana ini pandangan Anda, Pak? Ya, kekerasan politik memang menjadi sejarah panjang di Amerika, bahkan itu sejak akhir 1960-an ya. Kekerasan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sangat ideologis dan menarik para penganutnya keluar dari arus utama ke dalam sel-sel rahasia seperti misalnya Weather Underground Organization yang anti-imperialis. Dan juga kita tahu pada akhir 1960-an dan 1970-an, kelompok-kelompok pinggiran yang melakukan kekerasan ini sebagian besar berada di kubu sayap kiri dan mereka melakukan kekerasan yang luas dimulai pada akhir 1970-an. Nah, inilah kekerasan politik bergeser dari kelompok kanan ke kelompok kiri dan juga dari kiri ke kanan. Ini menambah bahwa muncul supremasi yang merasa dirinya lebih kuat baik dari warna kulit misalnya, kemudian dari sisi pendidikan, bahkan kemudian terus pada merasa bahwa partai politiknya merasa yang paling hebat dibanding partai politik lain. Nah, dalam beberapa survei di Amerika misalnya pada 2021 juga menemukan bukti bahwa kaum kulit putih misalnya cenderung mendukung tindakan kekerasan politik terutama pada saat Donald Trump berkuasa. Dan perubahan dinamika sosial ini tentunya akan mendorong untuk melakukan kekerasan. Dan ini yang kita sayangkan bahwa seringkali menghasilkan hasil politik yang buruk karena ketidakjelasan memberikan politisi untuk bermain api dan sengaja memprovokasi kekerasan sambil mengklaim penyangkalan yang masuk akal. Jadi pernyataan-pernyataan di dalam kampanye pemilihan presiden juga mestinya harus ada aturan main supaya politisi jangan seperti memegang korek api dan tinggal menyulut kekerasan. Saya kira ini yang harus dipantau supaya ada rambu-rambu yang jelas juga. Begitu. Jadi artinya ini memang berkaitan dengan pilpres ya Pak ya. Dan ini memang biasa ada kekerasan di tiap pilpres karena politik yang memanas ini. Dan apakah ucapan Trump yang keras juga jadi pemicu ini Pak? Ya, paling tidak ya secara global ada 4 faktor yang meningkatkan risiko kekerasan terkait dengan pemilu, termasuk pemilu presiden di Amerika ya. Baik dilakukan secara langsung oleh partai politik maupun juga oleh aktor politiknya yang kemudian juga merembet kepada milisi atau geng yang dilakukan oleh negara-negara biasa. Jadi setidaknya ada 4 catatan saya, ada 4 faktor. Pertama, pemilu yang sangat kompetitif yang dapat mengubah keseimbangan kekuasaan. Ini kan antara Partai Demokrat dengan Partai Republik begitu berimbang juga. Misalnya elektabilitas Trump dengan Biden juga hanya beda sekitar 2%. Misalnya Trump unggul 44%, kemudian Joe Biden 42%. Inilah pemilu yang sangat kompetitif ini dapat mengubah keseimbangan kekuasaan. Yang kedua, perpecahan partisan berdasarkan identitas. Jadi merasa bahwa yang kalau bicara nasionalis
ya Anda harus ke Republik gitu kan, apalagi di era global seperti ini, bukan seperti Demokrat. Nah, Demokrat juga begitu. Kalau mau bicara global, ya harusnya Anda ada di Demokrat, bukan di Republik. Nah, yang ketiga, aturan pemilu yang memungkinkan kemenangan dengan mengeksploitasi perpecahan identitas. Ini akan bisa menimbulkan kekerasan dalam politik. Yang keempat, nah menurut catatan saya ada kendala kelembagaan yang lemah terhadap kekerasan, khususnya bias terhadap sektor keamanan, terhadap satu kelompok yang menyebabkan para pelaku percaya bahwa mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban atas kekerasan tersebut, seperti yang terjadi pada insiden penembakan terhadap Donald Trump ini. Nah, ini yang membuat bahwa ternyata aparat keamanan bobol dalam kasus ini, yang kemudian siapa yang harus diminta pertanggungjawaban. Sampai saat ini belum ada pimpinan aparat keamanan seperti Secret Service yang dipecat begitu. Ya. Ya, kemudian ini kan hampir 5 tahun yang lalu situasi juga memanas saat Pilpres di Amerika, tepatnya pada 2019. Anda memandangnya ada apa dengan negara demokrasi terbesar ini? Apa ada pergeseran nilai dalam menegakkan demokrasi ini, Pak? Ya, yang jelas memang sejak tahun 2017 hingga sekarang, Partai Demokrat dan Republik itu sangat dekat dengan isu-isu membenarkan kekerasan begitu ya. Demokrat tentu cenderung lebih memaafkan kekerasan, kecuali pada November 2019 lalu, sebelum pemakzulan pertama Donald Trump saat dia menjadi presiden. Juga ketika dukungan Republik terhadap kekerasan juga melonjak, kedua belah pihak merasa bahwa tingkat kekerasan yang sama tingginya dilakukan oleh lawan-lawan politiknya. Jadi Republik menuding Demokrat, Demokrat juga menuding Republik sebagai partai jahat begitu ya. Dan ini yang memicu kekerasan di bawah, ada perasaan-perasaan yang menunjukkan gangguan psikologis untuk melakukan kekerasan. Jadi betul hampir 5 tahun ini situasinya memanas, terutama juga saat Pilpres. Kita tahu pada 2021 Kongres itu dikepung oleh pendukung Donald Trump yang merasa bahwa Pilpres curang. Ini kan belum pernah terjadi di Amerika sampai seperti itu. Jadi betul ada pergeseran nilai dalam menegakkan demokrasi di Amerika. Ini tantangan karena Amerika setidaknya saya lihat menderita 3 kelemahan kelembagaan yang memprihatinkan. Tantangan untuk mengadili perselisihan antar cabang eksekutif dan legislatif yang melekat dalam sistem mayoritas presidensil. Jadi ketika ada keseimbangan, merasa juga presiden, kemudian juga di DPR-nya juga merasa kuat karena dipilih secara populer, dan ini menjadi masalah bagi badan hukum untuk mengadili peristiwa-peristiwa ini, begitu. Ya Pak, ini kan memang terus memanas ya dari 2017 artinya. Tapi kan mestinya Amerika sebagai negara demokrasi terbesar dan tua bisa menerima perbedaan dengan kepala dingin. Namun ini menandakan masih rendahnya mereka dalam menerima perbedaan, begitu Pak? Ya memang kita bisa lihat kekerasan elektoral itu di sebagian negara itu bahkan sejak abad ke-19 sudah terjadi, termasuk di Pennsylvania, Maine, Rhode Island, dan Colorado. Nah ini ternyata terjadi lagi di Pennsylvania. Inilah yang kemudian menjadi catatan bahwa salah satu masalah utamanya adalah pemimpin politik harus berani mengecam kekerasan dari pihak mereka sendiri, dan menolak mendukung partai yang melegalkan kekerasan. Jadi eksperimen yang menggunakan kutipan dari misalnya Joe Biden dan Donald Trump itu harus menunjukkan bahwa mereka adalah
pemimpin yang mempunyai retorika politik yang baik dan menolak kekuatan dengan kekerasan dalam politik untuk memerdekakan atau untuk mengangkat bahwa demokrasi di Amerika sesungguhnya menentang kekerasan itu sendiri. Jadi inilah faktor sosial di mana pemimpin harus bisa menunjukkan contoh begitu. Ya kemudian Pak, dari informasi yang kami himpun, pelaku Thomas Matthew Krog, pelaku penembakan merupakan orang yang coblos Partai Republik yang merupakan partainya Trump. Namun dia diketahui juga memberikan sumbang kepada Partai Demokrat. Ini kan sungguh unik nih Pak. Apa ada motif menghilangkan rekam jejak atau gimana Pak? Kita lihat dulu dari usianya Thomas Matthew Krog ini kan diperkirakan usianya 20 tahun. Masih muda sekali. Dan yang harus menjadi catatan adalah Partai Republik ini justru mendukung pembelian senjata oleh masyarakat sipil, sementara Demokrat tidak. Nah, Trump dari Republik seperti senjata makan tuan ditembak oleh pendukungnya sendiri yang merasa bahwa dia mengaku sebagai pendukung Trump, tapi juga memberikan sumbangan kepada Partai Demokrat. Ini misteri yang harus dikupas, yang harus ditelisik agar kemudian tahu siapa di belakang Thomas Krog ini, karena begitu mudahnya tapi dia bisa menembak dari jarak 120 meter dengan tepat sasaran telinga Donald Trump. Ini juga menandakan bahwa betapa kemudian pengamanan terhadap presiden dan mantan presiden itu ternyata bobol menurut saya. Jadi ini sumbangan yang harus sumbangsih yang harus dilakukan oleh aparat keamanan agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi, terutama pada masa kampanye pemilihan presiden, begitu. Ya, kemudian Pak, ini kan salah satu faktornya itu artinya legalisasi senjata ya Pak. Itu kan jadi pemicu salah satunya. Nah, namun apa faktor utamanya ini Pak sebetulnya hingga terjadi hal seperti ini Pak? Nah, tentu kita masih menunggu penyelidikan dan penyidikan. Yang jelas memang legalisasi senjata ini bisa menjadi pemicu seperti saya bilang tadi, senjata memakan tuan Donald Trump dalam hal ini, karena Republik itu melegalkan pembelian senjata api, dan ini kan sudah sering terjadi dalam beberapa kasus, termasuk kematian Presiden John F. Kennedy. Dalam kasus Kennedy ini kan juga tidak bisa dibongkar karena pelakunya juga mati, sehingga tidak bisa dibongkar siapa otak dibalik pelakunya. Walaupun kemudian ada faktor legalisasi senjata menjadi salah satu pemicu dalam kasus insiden Donald Trump di masa kampanye di Pennsylvania ini. Ya, kemudian apa komentar Anda dengan Secret Service yang bisa dibilang paling berjasa dalam menyelamatkan nyawa Trump meski ada korban? Ya, ternyata Secret Service atau pengamanan Presiden Amerika itu bisa bobol juga, dan ini akan berbahaya sekali bahwa kemudian mereka tidak bisa mengawasi dalam jarak tempuh sekitar 120 meter. Mestinya sekurang-kurangnya 1 kilometer. Kita tahu ketika Presiden Amerika mengunjungi Indonesia, pengamanannya juga berlapis-lapis, bahkan semua gedung diperiksa. Kenapa ini bisa bobol? Dan ternyata keamanan untuk pengamanan presiden oleh Secret Service dan pengamanan presiden lainnya bisa bobol, dan ini bisa dibilang sebuah catatan penting bahwa ternyata maling atau penjahat bisa menyiasati apa yang sudah dibuat aturan sangat ketat oleh negara. Ini mesti ada tindak lanjutnya, apalagi kemudian senjata yang digunakan kemungkinannya adalah kaliber pelurunya kaliber 5,6
dan dari jarak ini hampir sama dengan senapan serbu kalau di Indonesia SS-1 atau SS-2 dan F-16 milik Amerika. Kenapa senjata model seperti itu bisa lolos di dalam acara kampanye presiden itu? Baik, terakhir Pak, pandangan Anda akan kasus yang menggegerkan dunia ini bagaimana Pak? Nah, Amerika yang mengaku sebagai kampiun demokrasi artinya juga harus belajar. Banyak kemudian demokrasi yang diharapkan ini tidak sesuai lagi karena tingkat kekerasan dalam demokrasi, dalam politik kontestasi pemilihan presiden itu terjadi kembali. Seperti misalnya kasus peristiwa Watergate, itu juga ada kekerasan dalam politik dan itu menyebabkan Richard Nixon juga harus mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan kepemimpinannya. Ini adalah kasus bahwa demokrasi adalah cara terbaik kedua yang di dunia dan kita tidak tahu lagi cara yang terbaik seperti apa. Paling tidak demokrasi di Amerika ini harus menunjukkan jati dirinya. Amerika sebagai kampiun demokrasi, terutama calon presidennya, harus memberikan arus informasi yang teduh, yang sejuk. Jangan kemudian pidato-pidatonya memprovokasi massa. Dan ini yang menyebabkan kekerasan dalam politik. Dan sangat saya sayangkan peristiwa ini terjadi dan menyebabkan korban tewas beberapa, terutama di belakang panggung pidato Donald Trump. Saya kira ini yang bisa menjadi catatan saya. Demokrasi Amerika ternyata harus dibenahi juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV.